pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wah News Bola. Edisi kali ini kita akan membahas sejumlah informasi menarik seputar sepak bola internasional. Cristiano Ronaldo mengirimkan jersey timnas Portugal bertanda tangan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Informasi lainnya pemirsa, kabar baik untuk sepak bola tanah air, nilai pasar J-Itses di Liga Italia naik signifikan. Pemirsa, inilah Wah News Bola selengkapnya. Cristiano Ronaldo mengirimkan jersey timnas Portugal bertanda tangan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hadiah khusus ini disertai pesan perdamaian di tengah memanasnya konflik Israel, Iran, dan Palestina. Bintang timnas Portugal dan Al Nassr Cristiano Ronaldo mengirimkan hadiah berupa jersey tim nasional Portugal kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hadiah tersebut disertai pesan menyentuh tentang pentingnya perdamaian di tengah ketegangan global akibat serangan Israel terhadap Iran dan Palestina. Jersey itu dititipkan Ronaldo kepada Presiden Dewan Eropa Antonio Costa yang kemudian menyerahkannya langsung kepada Trump dalam konferensi tingkat tinggi KTT G7 di Kananaskis, Alberta, Kanada pada Senin 16 Juni 2025. Di bagian belakang jersey, Ronaldo menuliskan pesan perdamaian secara pribadi dengan tulisan tangan. Trump sempat memamerkan jersey bertanda tangan tersebut dan mengaku mengapresiasi pesan yang disampaikan Ronaldo. Diketahui pesan tertulis itu sangat relevan dan penting, terutama di tengah situasi dunia yang memanas. Sementara itu, meski kini bermain di luar liga top Eropa, Ronaldo yang telah berusia 40 tahun tetap menjadi ikon sepak bola dunia. Dirinya masih aktif membela timnas Portugal dan berhasil membawa timnya meraih gelar juara UEFA Nations League 2025. Piala Dunia Antar Klub 2025 di Amerika Serikat dikabarkan sepi penonton. Banyak bangku kosong terlihat di sejumlah stadion. Iklim politik yang memanas di negeri Paman Sam diduga menjadi penyebab utama kondisi ini memicu kekhawatiran jelang gelaran Piala Dunia 2026 mendatang. Piala Dunia Antar Klub 2025 yang digelar di Amerika Serikat sejak 14 Juni lalu tak semeriah yang diharapkan. Meski menampilkan klub-klub top dunia, pertandingan yang digelar di sejumlah stadion ternama justru diwarnai dengan banyaknya bangku kosong. Salah satu contohnya terlihat di Stadion MetLife saat laga Palmeiras kontra Porto, di mana tribun tampak lengang dari sorakan pendukung. Tak hanya itu, laga Chelsea versus Los Angeles FC di Piala Dunia Antar Klub 2025 sepi penonton. Sekitar 50.000 kursi kosong terlihat di Mercedes-Benz Stadium. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran serius, apalagi mengingat Amerika Serikat juga akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Meksiko dan Kanada.
Banyak pihak menilai iklim politik di negeri Paman Sam yang tengah memanas menjadi faktor utama yang membayangi gelaran sepak bola internasional tersebut. Situasi domestik Amerika Serikat saat ini ditandai dengan ketegangan politik yang tinggi. Penegakan kebijakan imigrasi yang ketat menjadi momok bagi banyak pengunjung. Tak sedikit wisatawan asing dilaporkan mengalami penahanan selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu di perbatasan Amerika Serikat. Tak hanya itu, pemerintah juga memberlakukan larangan masuk bagi warga dari 12 negara tertentu yang membuat calon penonton dari berbagai belahan dunia terhalang datang. Bahkan para imigran yang telah berada di Amerika pun tak luput dari penangkapan. Agen-agen imigrasi berpakaian preman melakukan penyergapan di gedung pengadilan, jalanan, hingga tempat kerja. Presiden FIFA Gianni Infantino sempat menyatakan keyakinannya bahwa semua orang akan disambut di Piala Dunia Antar Klub 2025 maupun Piala Dunia 2026. Namun di lapangan kekhawatiran tetap tinggi. Beberapa negara seperti Kanada, Jerman, Inggris, dan Denmark bahkan telah mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya untuk lebih waspada atau menunda perjalanan ke Amerika Serikat. Menurut Asosiasi Perjalanan Amerika Serikat, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Amerika Serikat menurun drastis sejak awal masa kepemimpinan Donald Trump. Pada Maret lalu, data mencatat penurunan sebesar 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain kebijakan yang ketat, penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat juga membuat biaya perjalanan melonjak tinggi, semakin menyurutkan niat penggemar sepak bola dari luar negeri untuk datang langsung ke stadion. Dengan kondisi ini, penyelenggaraan Piala Dunia Antar Klub 2025 pun terkena imbas. Kekhawatiran kini bukan hanya soal jumlah penonton, tetapi juga citra Amerika Serikat sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional. Jika situasi ini tidak segera membaik, gelaran Piala Dunia 2026 mendatang bisa menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Selanjutnya kita ke sepak bola tanah air. Kabar membanggakan datang dari Kapten Timnas Indonesia, J. Itzes. Nilai pasarnya melonjak tajam dari 52 miliar rupiah menjadi 86 miliar rupiah usai tampil gemilang bersama Venezia di Serie A dan Timnas Indonesia. Kabar baik datang untuk publik sepak bola tanah air. Nilai pasar J. Itzes, Kapten Timnas Indonesia yang bermain untuk Venezia di Serie A, melonjak tajam dalam beberapa bulan terakhir. Performa konsisten dan impresif sang bek tengah tak hanya membantu timnya tampil solid di kompetisi elit Italia, tetapi juga membuatnya semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Eropa. Berdasarkan data terbaru dari Transfermarkt per Senin 16 Juni 2025, nilai pasar bek berusia 24 tahun itu kini menyentuh angka 86,9 miliar rupiah atau 5 juta euro. Angka ini meningkat signifikan dari sebelumnya yang berada di kisaran 52,14 miliar rupiah atau 3 juta euro. Kenaikan ini menjadi cerminan nyata dari reputasi dan kontribusi positif J. Itzes baik di level klub maupun bersama Timnas Indonesia. Sepanjang musim 2024-2025, sang pemain mencetak 35 penampilan bersama Venezia di Serie A.
Ia dikenal sebagai bek tangguh yang disiplin, memiliki visi bermain yang matang, serta kemampuan memimpin lini belakang dengan sangat baik. Selain itu, kontribusinya bersama timnas Garuda termasuk saat membantu Indonesia meraih kemenangan penting atas Bahrain dan China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia turut menjadi sorotan. Uniknya, di tengah naiknya nilai pasar JITSES, sejumlah nama besar di Serie A justru mengalami penurunan. Salah satunya adalah Lautaro Martinez, striker andalan Inter Milan yang mengalami penyusutan nilai pasar meskipun masih menjadi tumpuan utama timnya. Hal ini mempertegas bahwa kenaikan nilai J bukan sekedar kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras dan performa yang konsisten di kompetisi penuh persaingan seperti Serie A. Prestasi ini jelas menjadi kebanggaan tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Sosok JITSES kini bukan hanya pilar penting di timnas, tetapi juga menjadi simbol bahwa pemain Indonesia bisa bersaing dan bersinar di level tertinggi sepak bola dunia. Pelatih Timnas U23 Indonesia Gerald Vandenberg menunjukkan antusiasme tingginya menyambut turnamen perdana di Piala AFF U23 2025. Pelatih asal Belanda itu memasang target tinggi untuk membawa Garuda Muda tampil membanggakan di depan publik sendiri. Pelatih Timnas U23 Indonesia Gerald Vandenberg menyatakan rasa antusias dan semangatnya jelang turnamen perdananya bersama skuad Garuda Muda. Hal ini ia ungkapkan setelah secara resmi merilis daftar 30 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan di Jakarta mulai 20 Juni 2025 mendatang. Pemusatan latihan ini merupakan bagian dari persiapan Timnas U23 menghadapi ajang ASEAN U23 Championship atau Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di tanah air. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai 15 hingga 29 Juli 2025 dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi sebagai venue pertandingan. Gerald Vandenberg mengungkapkan bahwa ia sangat bersemangat menyambut kesempatan ini dan menegaskan targetnya bersama tim, yakni membuat masyarakat Indonesia bangga dengan performa Garuda Muda di lapangan. Ia juga menilai ajang ini sebagai momentum penting untuk mengasah potensi para pemain muda Indonesia, sekaligus membentuk fondasi kuat menuju ajang-ajang lebih besar di masa depan. Piala AFF U23 tahun ini akan menjadi ujian pertama bagi Vandenberg sejak dipercaya menangani Timnas U23. Turnamen ini juga menjadi peluang besar bagi para pemain muda untuk unjuk gigi di hadapan publik sendiri dengan dukungan penuh supporter yang akan memadati stadion. Jordi Amat resmi dilepas Johor Darul Takzim usai 3 musim membela klub raksasa Malaysia tersebut.
Bek timnas Indonesia itu kini dikabarkan akan hijrah ke Liga 1 dan Persija Jakarta disebut sebagai klub yang paling berminat mendatangkan sang pemain. Klub raksasa Malaysia, Johor Darul Takzim atau JDT, resmi mengumumkan perpisahan dengan bek timnas Indonesia, Jordi Amat pada Selasa, 17 Juni 2025. Kepergian Amat menjadi bagian dari langkah besar JDT yang melepas total 11 pemain sekaligus dalam rangka perombakan skuad. Jordi Amat pertama kali bergabung dengan JDT pada tahun 2022 dan telah mencatatkan 66 penampilan di berbagai kompetisi. Selama memperkuat klub tersebut, dirinya berhasil mempersembahkan sejumlah trofi bergengsi, termasuk 2 gelar Liga Super Malaysia, 2 Malaysia Cup, 1 Malaysia Super Cup, dan 1 Malaysia FA Cup. Ini pemain berusia 33 tahun itu dikabarkan tengah menjadi incaran klub Liga 1 Indonesia. Persija Jakarta disebut sebagai salah satu tim yang tertarik merekrutnya, meski belum ada kepastian resmi mengenai masa depan sang pemain. Di sisi lain, karir Amat di timnas Indonesia juga mulai meredup. Dalam 2 laga terakhir skuad Garuda, pemain berusia 33 tahun itu tidak dimainkan sama sekali, bahkan tidak masuk dalam daftar pemain saat Indonesia menghadapi Cina. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus Cup.